Maaf Mbak, pakai maskernya yang benar. Sampai harus menutupi hidung. Oh, maaf Mas. Terima kasih ya. Meski kondisi telah membaik, kita tetap harus waspada. Segera vaksinasi dan tetap pakai masker. Pakai maskernya. Terima kasih ya Mas. Semua harus pakai masker di mana saja dan kapan saja. Jamnya beda di bawah sama yang jamnya YouTube. Jamnya YouTube kan bisa masih 5 menit lagi tuh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu Minggu Estomihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong, kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam Minggu Estomihi. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mazmur 31 ayat 3b. Dan topik minggu kita adalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah saudara-saudari yang terkasih, di dalam kerendahan dan ketaatan kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari BNH nomor 14 ayat 1 sampai 2. Terpujilah Tuhan Yang Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dimuliakan. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Estomihi hari ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan Aku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan, nas epistel pada Minggu Estomihi hari ini tertulis dalam Injil Matius 13 ayat 18 sampai 23. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dia datang padamu.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu Estomihi 27 Februari 2022. Warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi, serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Ibadah Minggu di masa PPKM level 3. Hari ini Minggu 27 Februari 2022 adalah Minggu Estomihi, artinya adalah Saihoma Gabe Partano Batuaku, engkaulah gunung batuku. Dengan topik Minggu, Dang mulak boti hatani debata. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 300 orang atau 50%. Ibadah Minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, pagi pada pukul 9.30 secara tatap muka dan live streaming, dan sore pukul 17 dilaksanakan secara tatap muka saja. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, masih dilaksanakan secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1 persembahan 1A untuk huria, 1B untuk pembangunan atau pemeliharaan dilaksanakan sebelum khotbah. Yang kedua, persembahan kedua untuk kantor pusat HKBP dilaksanakan setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintua Week masing-masing. Partangyangan Week gabungan dan perekrutan calon Sintua. Gereja kita akan melaksanakan Partangyangan Week dan mendengarkan aspirasi warga jemaat tentang perekrutan calon Sintua untuk setiap week pada Partangyangan Week virtual yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 Maret pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesertanya adalah warga jemaat Week 3, 4, dan 9. Pada hari Rabu 2 Maret
pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesertanya adalah warga jemaat WIK 2, 5, dan 6. Dilaksanakan secara virtual dengan topik Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Yang berikutnya, pertanggiangan WIK pada Selasa 8 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesertanya adalah warga jemaat WIK 1 dan 10. Rabu 9 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesertanya adalah warga jemaat WIK 7, 8, dan 11. Tetap dilaksanakan secara virtual dengan topik orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Diharapkan segenap warga jemaat dapat bergabung dalam pertanggiangan tersebut sesuai dengan pembagian room. Berita anak lahir. Pada hari Rabu 16 Februari 2022 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Amang Evan Purba dan Inang Ika Boru Tambunan, warga jemaat WIK 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Wari Wandi Sormin, putra dari Amang Jansen Sormin dan Inang Sortina Purba almarhum, warga jemaat HKBP Sarolangun, distrik 25 Jambi, alamat Bernai Jambi, dengan tunangannya Saudari Rosa Indri Maria Siagian, putri dari Amang Daner P. Siagian, dan Inang Ida Evitanti Hutasoid, warga jemaat WIK 2, HKBP Kernolong, beralamat di Jalan Kenari 3 nomor 13, Jakarta Pusat. Perjanjian nikah atau partupolon telah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 di HKBP Kernolong, dilayankan oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Amang Sintua Hotman Nainggolan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di HKBP Kernolong. Kebaktian Seksi Lansia Sedistrik 8 DKI Jakarta Raya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan kebaktian lansia pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 10 WIB dengan cara pelaksanaan virtual Zoom. Meeting ID dan passcode dapat kita baca pada warta. Diharapkan segenap pengurus dan seksi lansia gereja kita dapat mengikutinya. Pertemuan pelajar CD dengan para pengajar. Pertemuan pelajar CD dengan para pengajar akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Maret 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan cara pelaksanaan tatap muka dengan prokes ketat. Tempat pelaksanaan di ruang serbaguna. Materi pertemuan adalah pelayanan personal, pendampingan, pertumbuhan fisikal dan rohani. Diharapkan ke-22 orang pelajar CD dapat mengikutinya serta membawa makan siang masing-masing. Kegiatan di tahun kesehatian 2022. Di tahun kesehatian 2022 ini, gereja kita akan menyediakan acara ibadah keluarga di setiap awal bulan serta bahan penelaahan Alkitab untuk setiap keluarga. Surat press release Eporus HKBP tentang seruan berdoa untuk perdamaian di negara Ukraina
dapat kita baca pada warta. Bunga altar. Bunga altar hari ini adalah persembahan dari keluarga Amang Daner P. Siagian dan Inang Ida Evianti Hutasoid, warga jemaat WIK 2, sebagai ucapan syukur atas partupolon anak. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Ada 27 orang ulang tahun perkawinan, kelahiran, dan 4 keluarga ulang tahun pernikahan. Warga jemaat yang sakit, mari kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. 1. Inang Jadiate Borus Sitanggang, istri dari Amang Tulus Tambunan, dari WIK 7 dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Kedua, Inang Mintauli Raja Guguk, istri dari Amang L. Sianturi almarhum, dari WIK 8 dirawat di Rumah Sakit Jakarta. 3. Inang Maryam Merida Tiomindo Sinaga, istri dari Amang Sintua Embesi Tompul almarhum, dari WIK 2 dirawat di Rumah Sakit Sinkarolus. 4. Inang Marintan Borusiahaan, istri dari Amang Monang Sibuea, dari WIK 4 dirawat di IGD RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya ada 16 orang perawatan di rumah. Baiklah, kita doakan untuk kesembuhan mereka. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Sambil mengumpulkan persembahan, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari BNH nomor 28. Firman Tuhan Allah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja ini dan juga semua jemaat yang beribadah di rumah, kami menyampaikan salam bagi kita sekalian, selamat hari Minggu bagi kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, nas khotbah ini, kami mau memperbaiki warta satu hal dan kami awali dengan permohonan maaf karena ada kesalahan teknis setelah berbincang tadi sebentar dengan Inang Bibelfro dan juga Amang Sintua. Kami perbaiki bahwa informasi tentang rencana pemberkatan pernikahan Saudara Wari Wandi Sormin dengan Saudari Rosa Indri Maria Borusiagian, kalau tadi tersebutkan akan diberkati di HKBP Kernolong, tetapi informasi yang sesungguhnya adalah pemberkatan pernikahan itu akan dilaksanakan ibadahnya di HKBP Sarolangun, Jambi. Demikian kami perbaiki teknis dari warta pemberkatan pernikahan tersebut. Marilah kita membaca firman Tuhan, nas khotbah dalam ibadah Minggu Estomihi hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55. Kita akan membaca bergantian dari ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan berkat-Nya menyampaikan firman bagi kita dalam ibadah kita hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita beribadah di Minggu Estomihi. Minggu Estomihi, yang artinya
jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan untuk menyelamatkan aku. Seruan atau perkataan yang begitu indah diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 3 kalimat bagian B. Itu adalah ungkapan iman dari Daud. Dia berseru kepada Tuhan, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jelas tergambar ketegangan, kecemasan yang sedang dihadapi oleh Daud. Dia dalam ancaman mara bahaya dari musuh-musuhnya yang hendak mencelakakan hidupnya. Maka Daud berlindung, ada kerinduan di hati Daud dalam hidupnya, merindukan jaminan keselamatan dari Tuhan. Maka dia berlindung kepada Tuhan, berseru-seru, menyerahkan hidupnya, meminta pertolongan dari Tuhan. Daud mempercayai bahwa Allah sebagai gunung batu bagi hidupnya, tempat perlindungan, kubu pertahanan, menyelamatkan hidupnya. Maka Minggu Estomihi hari ini menginspirasi kehidupan kita di masa kita sekarang, menginspirasi kehidupan kita agar kita juga mau berlindung kepada Tuhan. Kita menyebut Tuhan itu Allah Bapa kita, ayo berlindunglah kepadanya. Ini adalah ajakan dari Tuhan. Estomihi, datanglah berlindung kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gunung batu, pertahanan hidup kita, perlindungan hidup kita, sumber keselamatan bagi kita. Bukankah kita memerlukan jaminan-jaminan keselamatan? Bukankah kita membutuhkan kepastian-kepastian untuk hidup yang akan datang? Siapa yang dapat menjaminkan itu? Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Tidak hanya mengetahui peristiwa hari ini, tetapi juga yang akan datang dalam kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin tanggal 25 Februari saya membaca berita CNN sehubungan dengan ketegangan politik atau kita sebut peperangan yang sedang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Berperang. Saya tidak mau membicarakan soal ketegangan politik itu, peperangan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan untuk menginspirasi kepada khotbah ini adalah banyak orang sekarang di sana merindukan tempat-tempat perlindungan. Mencari-cari bunker-bunker. Dan dikatakan dalam berita yang saya baca itu begini. Anak-anak, kaum perempuan dan lansia warga kota Kiev, Ukraina berbondong-bondong berlindung di stasiun bawah tanah yang ada di kota Kiev. Stasiun bawah tanah. Berbondong-bondong warga masyarakat pergi berlindung ke sana. Mereka sangat cemas akan bahaya yang bisa mengancam hidup mereka. Jadi mereka membutuhkan itu. Kemana kita menghindar? Kemana kita berlindung? Di mana kita bisa nyaman? Stasiun bawah tanah dijadikan sebagai tempat perlindungan. Gunung tidak selalu ada di kota. Memang ada kota, perkotaan masih ada gunungnya. Jadi sebagai gunung batu, perlindungan bagi mereka adalah stasiun bawah tanah.
Tetapi semakin kita renung-renungkan, bagaimanapun kuatnya satu gunung batu, bagaimanapun kokohnya itu, atau kubu pertahanan yang dibangun, bagaimanapun kokohnya itu, atau seperti di kota Kiev tadi, di Ukraina itu, stasiun bawah tanah yang sudah dirancang sedemikian rupa kuatnya, bagaimanapun itu kekokohannya sebagai tempat perlindungan, kekuatannya menjadi nyata, memberi perlindungan, kenyamanan adalah bagi orang-orang yang datang berlindung ke sana. Kalau orang-orang tidak datang berlindung, bagaimana diketahui kekuatan gunung batu itu, kubu pertahanan itu, stasiun bawah tanah itu? Jadi kekuatannya untuk menangkal segala mara bahaya itu adalah dialami, dirasakan orang-orang yang datang berlindung ke sana. Sekali lagi, bagi orang-orang yang datang berlindung ke sana. Maka kita memikirkan, merenungkan kedahsyatan kuasa dan kasih Allah sebagai gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan, perteduhan bagi hidup kita. Pada saat begitu berkecamuk masalah-masalah dalam hidup kita ini, pada saat kita dilanda kecemasan-kecemasan, maka kedahsyatan atau kemuliaan kasih Tuhan Allah itu menjadi nyatalah bagi kita umatnya, bila kita responi itu dengan hati yang percaya. Kita datang berlindung, berseru kepadanya. Kita meletakkan kecemasan kita dalam jaminan kuasa dan kasih Tuhan. Dan kita aminkan, Dia pasti bertindak, menolong kita. Maka hendaklah kita datang berlindung dalam kehidupan kita ini. Berserulah memohon pertolongan dan berkat-berkatnya. Kita harus meyakinkan diri kita, percaya sepenuhnya bahwa Allah senang, untuk menolong, memberkati setiap umat yang percaya kepadanya. Itu sekarang yang mau diteguhkan dalam nas renungan ini. Nas evangelium ini, firman Tuhan disampaikan kepada kita, digambarkan seperti hujan dan salju yang turun membasahi bumi. Hujan dan salju. Ketika hujan dan salju itu turun membasahi bumi, tidak menguap begitu saja, tetapi terlebih dahulu hujan dan salju itu memberi kesegaran di bumi ini, membasahi bumi, membasahi tumbuh-tumbuhan, memberi kesuburan, pertumbuhan yang baik. Tanah menjadi gembur dan subur, tumbuh-tumbuhan berkembang, dan pada waktunya tanaman itu menghasilkan buah. Maka bukan hanya manusia yang terberkati, tetapi hewan-hewan juga, ternak juga terberkati, sebab Tuhan memberi berkat-Nya untuk mendukung kehidupan itu melalui curahan hujan dan salju yang membasahi bumi ini. Dalam musim kemarau, apalagi musim kemarau itu berlangsung cukup lama, maka kita melihat sekitar kita yang dilanda kekeringan, kegersangan, menderita kehidupan ini. Tetapi ketika hujan turun menggantikan kemarau panjang itu, membasahi bumi, maka kesegaran, kesuburan bersemi kembali. Kita pun merasakan hidup kita terberkati
oleh kasih Tuhan. Firman Tuhan yang diserukan kepada kita, disampaikan dalam penyampaian firman, khotbah-khotbah. Demikian juga ketika kita beribadah pribadi, kita membaca merenungkan firman itu. Maka ketika kita mendengar firman itu beserta kuasa dan kasih Tuhan. Di dalam firman itu disertai kuasa dan kasih Tuhan. Berkat Tuhan yang berkelimpahan untuk hidup jasmani dan untuk hidup rohani kita dinyatakan di dalam firman itu. Ada berkat untuk hidup kekinian sekarang. Ada juga berkat untuk hidup yang akan datang. Berkat jasmani, makanan, minuman. Berkat rohani, damai sejahtera, ketentraman, sukacita. Diberikan Tuhan dalam firman-Nya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa. Sedangkan orang-orang tertentu yang punya karisma kuat, perkataannya bisa mempengaruhi sikap seseorang. Seseorang yang berwibawa, berkarisma kuat dia. Kalau dia mengatakan sesuatu, itu bisa mempengaruhi orang. Terlebih lagi Tuhan yang maha kuasa itu. Firman-Nya beserta kuasanya, beserta rancangan kemuliaannya, rancangan damai sejahtera. Dia berfirman, dia mau melakukan yang terbaik bagi umat manusia. Apakah memberi berkat? Apakah mau memperbaharui perilaku hidup kita? Allah akan melaksanakan kehendaknya, melaksanakan rancangan damai sejahteranya yang dinyatakannya di dalam firman, disampaikan hamba-hambanya untuk mendatangkan kebaikan, menopang hidup kita. Ketika Allah menjanjikan keselamatan, Dia hendak menggenapi keselamatan itu. Ketika Allah menjanjikan dalam firman-Nya penghiburan, Allah hendak menggenapi penghiburan itu. Supaya hidup kita diubahkan. Ada keceriaan, ada kecerahan, sukacita di masa depan. Digenapi oleh Allah. Itu dikatakan kepada kita. Supaya kita, teguh hati kita, memegang firman Tuhan. Tetapi kan realitanya dalam hidup kita ini, kadangkala hati kita ditekan oleh kesusahan itu, oleh pergumulan-pergumulan kehidupan itu. Lebih dominannya kita merasakan kecemasan, menimbulkan keraguan-raguan. Itu realita dalam kehidupan kita. Kita acap kali diombang-ambingkan keraguan-raguan itu. Bahkan tanpa kita sadari, kita berlaku dalam hidup kita ini seakan-akan masalah kita lebih besar dari kekuasaan Tuhan. Kita memperlakukan seperti itu dalam hidup kita. Padahal tidak demikian adanya. Kekuasaan Tuhan jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita diombang-ambingkan kecemasan itu, bila kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjanjikan bagi kita pertolongan, dan kita meresponinya dengan hati yang percaya. Bila kita sambut itu dengan hati yang percaya, adalah ketentraman di hati kita, adalah ketentraman. Semangat hidup kita dikuatkan, meski masalah itu tidak serta-merta sirna dari hidup kita, tetapi kita sudah diperlengkapi dengan kekuatan, keyakinan, meyakini Tuhan sedang bekerja.
Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke Betania. Yesus tahu kalau Lazarus itu sudah mati. Mari kita ke Betania. Sahabat kita Lazarus sudah tertidur. Lalu kata murid-muridnya, ya kalau hanya tidur, dia akan bangun kemudian sehat. Bukan, dia sudah mati. Tapi syukurlah, aku tidak datang ke sana ketika dia masih sakit. Tapi sekarang aku bisa datang, dia sudah mati. Supaya kamu belajar percaya. Ada perkataan Yesus seperti itu. Dia katakan kepada murid-muridnya, supaya kamu belajar percaya. Artinya bahwa percaya kita itu, iman kita itu, sikap kita meyakini pertolongan itu perlu terus diteguhkan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Semakin kita lihat, semakin kita alami, semakin kita yakini perbuatan Tuhan, semakin teguhlah percaya kita kepada Tuhan. Bangsa Yehuda yang pertama sekali mendengar seruan ini, nats renungan ini, Yesaya 55 ini, pada masa itu masih di Babel, masih dalam kesengsaraan sebagai orang-orang buangan. Mengapa mereka bisa di sana? Umat kepunyaan Tuhan. Itu semua adalah dalam rangka menjalani pembalasan murka Tuhan, ganjaran kepada mereka. Sebab semasa mereka pada abad-abad sebelumnya masih nyaman di Yerusalem, mereka mengeraskan hati seperti tanah jalan yang dikatakan dalam perumpamaan epistel tadi. Ada firman tidak mereka tanggapi. Mereka menyembah berhala, dewa-dewi, Baal, Asitoret, Asyerah, Moloch, dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Itu mereka puja-puja untuk meminta perlindungan, meminta berkat. Jadi mereka semakin tak beriman lagi kepada Allah, meski masih menyandang nama umat pilihan Allah. Mereka lebih suka mendengar pengajaran nabi-nabi palsu. Lalu Allah menghukum mereka supaya mereka sadar atas dosa-dosanya. Di pembuangan itu berulang kali juga mereka mendapat kunjungan Allah melalui nabi-nabinya. Mereka mendengar seruan nabi. Nabi Yeremia mengirimkan surat menyampaikan firman Tuhan dalam surat itu kepada orang di buangan. Supaya mereka sabar melewati 70 tahun masa pembuangan. Kemudian Allah akan menyelamatkan mereka. Ada juga Yesaya yang disebut Deutero Yesaya. Ada juga Yehezkiel menyampaikan firman kepada bangsa Israel itu. Betapa berharganya bagi Tuhan. Jangan ada keputusasaan supaya umatnya belajar percaya. Allah menjanjikan bahwa mereka akan diselamatkan, tetapi setelah berakhir 70 tahun. Tetapi ternyata mendengar seruan-seruan Nabi itu di pembuangan itu, umat ini juga tetap ragu-ragu. Bahkan semakin ragu-ragu. Mereka berpikir begini, bagaimana kami bisa diselamatkan? Kekuatan Babel ini sangat besar. Jadi pikiran mereka bisa selamat adalah karena menang peperangan. Dan ucapan keputusasaan mereka itu dicatat oleh Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 11, mereka mengatakan begini, hampir setiap hari mereka mengatakannya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itulah yang dikatakan
tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Karena tekanan keputusasaan itu mereka sangat meragukan firman Tuhan. Bagaimana Allah bisa menolong kami? Jadi kepada mereka terus-menerus disampaikan firman Tuhan agar mereka percaya sebab Tuhan akan menolong mereka. Demikian seperti gambaran orang Yehuda yang di pembuangan itu bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan masa kini juga. Kita yang menghadapi problema hidup yang berbeda dengan pengalaman mereka, tapi bisa terjadi karena tekanan-tekanan kesusahan, penderitaan, kesukaran, maka tergodalah pikiran kita meragukan janji berkat Tuhan, janji pertolongan Tuhan. Keraguan-raguan lebih menguasai pikiran. Meski kita mendengar firman Tuhan, tetapi hati kita, pikiran kita terpengaruh, tidak mempercayainya. Maka dalam hati kita timbullah keraguan-raguan itu. Bagaimana Allah mengirimkan pertolongan bagi kami. Maka ketika demikian kita pun semakin ditekan kesusahan hidup kita. Mari kita mengingat kembali pengalaman Petrus tentang keraguan-raguan. Keraguan-raguannya. Ketika itu Petrus bersama murid-murid lainnya berperahu menyeberangi Danau Galilea. Sudah menjelang malam, tetapi ketika mereka masih di tengah-tengah danau itu, bertiuplah angin sakal dari gunung, berkecamuk di danau itu. Sehingga mereka semalam-malaman masih menghadapi gelombang besar di tengah Danau Galilea. Yesus pada saat murid-muridnya berangkat, Yesus masih naik ke satu bukit berdoa di sana. Tetapi Yesus mengetahui bahwa muridnya dalam ancaman bahaya, maka Yesus segera datang. Yesus berjalan di atas permukaan air itu. Dia datang kepada murid-muridnya. Kemudian murid-murid melihat ada bayangan berjalan begitu, mereka takut, berseru-seru, matilah kita, itu hantu. Lihatlah pikiran mereka. Mereka cepat sekali menganggap itu hantu. Lalu Yesus berseru, jangan takut, aku ini. Mereka mengenal suara itu. Aku ini, jangan takut. Lalu Petrus meresponinya, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air ini. Jadi, menguji kebenaran itu Petrus. Lalu kata Yesus, datanglah kemari Petrus. Petrus datang, dia melangkah di permukaan gelombang-gelombang itu. Ketika dia percaya, dia mengalami kuasa yang besar. Dia berjalan seperti Yesus. Tetapi begitu dia beberapa langkah meninggalkan perahu mereka itu yang terombang-ambing itu, dia merasakan dinginnya tiupan angin yang kencang itu. Maka dia ketakutan. Keraguan-raguan lebih menguasai pikirannya. Lalu pada saat begitu kakinya tercebur ke dalam air. Dia hampir tenggelam. Dia berteriak-teriak, tolong aku Tuhan. Yesus menangkap tangannya dan mengatakan kepada dia, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Renung-renungkanlah perkataan itu. Coba. Hitungan berapa detik itu pergeserannya. Tadi dia melangkah begitu percaya. Dia alamilah kuasa itu. Berapa detik kemudian dia berganti dengan sangat meragukan dan dia hampir celaka. Memang perubahan hati bisa hitungan detik.
Hati kita pun mungkin begitu, amang-inang, saudara-saudari sekalian. Bisa bergeser hitungan detik saja. Tetapi akankah kita mau pergeseran itu dari yang percaya menjadi meragu-ragukan? Sebaliknya lah yang harus terjadi, dari keraguan-raguan segera berbalik percaya. Supaya kita mengalami bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan sebagai gunung batu. Segeralah berbalik percaya dalam hidup kita ini. Jangan kita mau diombang-ambingkan ketidakpercayaan. Sia-sialah kita punya Tuhan yang maha kuasa. Karena kita memperlakukan cara hidup kita seperti itu, meragu-ragukan. Tapi besarlah kuasa Tuhan. Nyatalah firman-Nya yang berkuasa itu dalam hidup kita. Jika kita terus dalam kehidupan kita ini meneguhkan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ditegaskan dalam nats ini, Allah tidak sekedar berjanji, tetapi Allah akan melaksanakan, menggenapinya. Dikatakan di hari kelepasan mereka akan berangkat dari Babel menuju ke Yerusalem dengan sukacita, dihantar dengan damai. Memang sulit terjangkau logika manusia, tetapi tidak sulit bagi Allah melakukannya, menggenapi rencana damai sejahteranya. Itu sebabnya kita perlu belajar memandang dari sisi pandang firman Tuhan. Bagi logika manusia bagaimana itu bisa? Mereka bersukacita, mereka akan dihantar dengan damai, pohon-pohonan akan bersorak-sorai, begitu ya gambarannya. Nah, tapi bagi Tuhan hal itu ternyata tidak sukar Tuhan melakukannya. Dalam sejarah tentang kelepasan bangsa Yehuda ini, itu bisa kita baca Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bukanlah karena Yehuda itu memenangkan peperangan mengalahkan Babel, bukan. Tetapi yang menjadi alat di tangan Allah adalah Allah memakai Kores, raja Persia, yang datang menaklukkan, ditaklukkan Koreslah Babel itu. Kemudian tahun pertama Kores menguasai Babel, dia mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan segala kerajaan ke dalam tanganku. Oleh sebab itu, semua kamu orang Yehuda harus pulang ke Yerusalem. Dia mengumumkan itu dan juga mengirimkan surat-surat ke daerah-daerah Babel. Dia mengirimkan surat itu, memerintahkan dalam surat itu. Perintahnya adalah supaya semua orang Babel memberi dukungan kepada orang Yehuda dalam keberangkatan mereka ke Yerusalem. Memberikan emas, perak, harta benda, ternak bagi orang Yehuda, untuk orang Yehuda dan untuk pembangunan bait Allah. Betapa berlimpah-limpahnya sukacita mereka. Mereka berangkat didukung, diperintahkan oleh sang raja, memberikan emas, perak, uang, harta benda, dan ternak-ternak juga. Jadi benarlah mereka pulang dengan sukacita, dihantar dengan damai sejahtera. Ada lagi gambaran pembaharuan hidup. Disebutkan di sini pembaharuan itu, bahwa semak belukar dan kecubung akan diganti dengan sanobar dan murad, katanya. Semak belukar, ya, kecubung, tumbuhan yang bunganya memang indah, tetapi itu tumbuhan yang memabukkan, membahayakan. Diganti dengan murad dan sanobar, tumbuhan yang berbunga dan bermanfaat untuk obat.
Jadi menggambarkan kesengsaraan diganti dengan hidup yang lebih mulia, yang lebih sukacita. Jadi Bapak Ibu, seperti itulah gambaran sukacita, gambaran berkat Tuhan yang besar, pemulihan-pemulihan yang Tuhan rencanakan akan diwujudkan dalam hidup kita ini. Dipentingkan dari kita adalah hati yang percaya. Dalam epistel disebutkan mengolah tanah untuk siap menerima taburan-taburan benih. Diolah. Batu-batu dibuang. Akar semak duri dibuang. Lalu benih yang unggul itu ditabur. Akan berkembang, akan berbuah. Begitulah buah kehendak Tuhan, rencana kemuliaan, berkat Tuhan, pertolongan, bahkan pembaruan hidup kita akan kelihatan buahnya dalam hidup kita ini. Bila kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tetapi disitulah kita memerlukan penyertaan Roh Kudus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bersama peranan Roh Kudus, kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya teguh percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Allah Bapa kami. Di minggu Estomihi ini, Tuhan telah memberikan firman bagi kami, agar kami percaya, beriman yang teguh, dan bersikap mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu, tempat perlindungan bagi kami. Betapa seringnya kehidupan kami ini mengalami badai kehidupan yang berkecamuk. Tetapi kami harus berlindung kepada Engkau ya Tuhan, berseru dan percaya Engkau akan memberikan pertolongan. Sapaan firman-Mu hari ini menuntun kami, menginspirasi kami, supaya kami senantiasa bertekun membangun dalam hidup kami ini sikap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa kasih-Mu. Maka berkat-berkat-Mu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ini. Bukan hanya materi, tapi juga berkat rohani. Bukan hanya hidup kini, tetapi juga hidup yang akan datang. Hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Bentuklah kami, supaya keraguan-raguan hilang dari hati dan pikiran kami. Tolong dari antara umat-Mu yang masih ragu-ragu, agar mereka beriman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu, bersyukur untuk pelayanan gerejamu 1 minggu yang telah kami jalani. Dan kami berdoa pelayanan gerejamu juga dalam 1 minggu ke depan. Berkatilah kami, jemaatmu, majelis atau perhalado bersama dengan seluruh warga jemaat, agar kami dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pertumbuhan iman kami, sukacita bagi kami. Allah Bapa Tuhan kami, berkati pertanyaan week yang akan dilaksanakan, dan juga pembinaan bagi anak pelajar CD. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan bagi keluarga Amang Evan Purba, Inang Ika, Buru Tambunan. Tuhan telah anugerahkan seorang putri bagi mereka. Berkatilah putri tersebut, berkati Amang Purba dan Inang Buru Tambunan di dalam menjaga, membina putri yang Tuhan berikan bagi mereka. Dalam pemeliharaan-Mu mereka bersukacita. Kami berdoa untuk persiapan pernikahan jemaat-Mu, Saudara Wariwandi Sormin dengan Saudari Rosa Indri Maria berusia Gian. Mereka yang telah ikat janji dan akan menerima pemberkatan pernikahan hari Jumat 11 Maret di HKBP Sarolangun. Berkati mereka ya Tuhan, mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga berdasarkan kasih Yesus Kristus.
Allah Bapa Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Mulia. Kami berdoa, mendoakan warga masyarakat di Ukraina. Mereka dalam bahaya karena terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Begitu banyak warga masyarakat yang terancam, yang dalam ketakutan, yang terpisah dari orang tuanya, yang mengungsi, yang berada bersembunyi, mencari tempat-tempat perlindungan di stasiun bawah tanah, di bunker-bunker. Ya Tuhan, kami berdoa, berikanlah hikmat bagi para pemimpin negara itu, yang didukung oleh para pemimpin-pemimpin negara-negara yang lain, supaya para pemimpin negara berupaya untuk mewujudkan perdamaian, agar hidup masyarakat tentram, terhindar dari bencana-bencana. Kuatkan mereka ya Tuhan, mengupayakan kedamaian tersebut. Terpujilah Engkau. Kami berdoa, bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu bagi jemaat-Mu yang mensyukuri ulang tahun. Yang berulang tahun kelahiran ada 27. Yang berulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Berkati mereka ya Tuhan. Senantiasa dalam sukacita mereka mengingat dan mengandalkan penyertaan Tuhan, memberkati hidup mereka. Bersukacita di dalam Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit sekarang menjalani perawatan. Inang Jadiate, Boru Sitanggang, di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Inang Mintauli, Raja Guguk, di Rumah Sakit Jakarta. Inang Maria Merida, Diomina Sinaga, di Rumah Sakit Sinkarolus. Inang Marintan Borusiahaan, di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Dan juga ada 16 warga jemaat-Mu yang menjalani perawatan di rumah. Ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, berkatilah para dokter, perawat yang memberikan pengobatan perawatan bagi mereka, untuk pertambahan kesehatan mereka, pemulihan kehidupan mereka, terutama jaminan keselamatan bagi mereka, beriman yang teguh kepadamu, supaya mereka beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lindungi juga semua pelayan-pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Mereka sehat menjalankan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga mendoakan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan, jemaat-jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah, persembahan pertangyangan, persembahan ucapan syukur perpuluhan, dan juga yang memberikan persembahan bunga altar. Dari berkat yang Tuhan berikanlah kami membawa persembahan-persembahan kami, agar dalam sukacita kami menerima berkat-Mu, nama Tuhan juga dimuliakan. Tambahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak yang bersekolah agar mereka tekun belajar, berprestasi untuk masa depan mereka. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Ketika kami selesai beribadah, hantarlah kami pulang, membawa kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan kita yang kedua untuk kantor pusat. Nyanyian kita, Kupilih Yesus Sobatku. Pilih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Dari kami semua, majelis, tim multimedia dan song leader dan pemain musik menyampaikan salam bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita.